Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dzat daraji. Anta rasulu wa nabiyyun ummi, anta rahimu wa habibul mulimi. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir tawahdina qarib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir ya sirih tawahdina qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir ya sirih tawahdina qarib ali bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Syekhina Rabbina Mbah Kiai Haji Abdul Madin Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu, mu'alif wahidiyah yang senantiasa kita hormati, kita ikuti, kita muliakan. Wal mukarramah Mbah Nyai radhiyallahu anha wa ahlal baitiha yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wahidah pusat, provinsi-provinsi, DKI, DIY, dan daerah-daerah istimewa yang lainnya, kabupaten kota, kecamatan, desa-desa, serta imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Panitia Mujahadah Kubro, panitia penyelenggara Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul beliau Mbah Kiai Haji Abdul Madin Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu yang kami hormati. Para bapak-bapak alim ulama, masyayikh, asyatis dan asatidzah yang kami muliakan. Para bapak-bapak pejabat baik sipil TNI dan Polri yang kami hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan. Anak-anak remaja yang makan peranan penting penyelenggaraan mujah malam ini, yang kami cintai, kanak-kanak dan yang kami sayangi. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, dalam hal tasyakur tahmid keharibaan ilahi wa rabbi, kami ikut makmum para beliau-beliau yang telah lalu.
Demikian pula dalam kami menyanjungkan sholawat salam barokah yang sebaik-baiknya juga ikut para beliau-beliau yang telah lalu. Demikian pula salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan untuk segenap kekasih Allah Ta'ala, terutama beliau Gausi Hadza Zaman, Jamal Bakhitiyah, kami juga ikut para beliau yang telah lalu. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat dan para mujahidin wal mujahidat dimanapun berada yang dapat mengikuti melalui streaming ini yang kami muliakan. Sekali lagi kami sampaikan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, atas kebersamaan kami. Kami tidak bisa menyampaikan sesuatu balasan untuk para hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, terutama panitia penyelenggara mujahadah kubra ini. Hanya ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Soal-soal yang serba kurang tepat dalam pelaksanaan tugas yang mulia ini, kami mohon ampunan yang sebanyak-banyaknya. Dan kami mohon restu pada hadirin hadirat dan para mujahidin wal mujahidat dimanapun berada. Kami mohon restu dan kami yakin dengan restu hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat semuanya, kami yakin diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Membawa manfaat, masalahkah, barokah, peningkatan bagi kesadaran kita bersama. Perjuangan kita bersama fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan selamat datang kepada para hadirin hadirat. Selamat datang, selamat bermujahadah kubur. Kami sampaikan selamat datang para hadirin hadirat. Dan kami sampaikan kepada para mujahidin wal mujahidat dimanapun berada, yang dapat menangkap, mengikuti melalui live streaming ini. Sekali lagi selamat berjuang, selamat bermujahadah kubur, berjuang fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada para remaja kita tercinta. Remaja kita tercinta yang memegang peranan penting penyelenggaraan mujahadah kubra pada malam ini. Mari para hadirin hadirat, putra-putra remaja kita ini kita jangkung, kita dengan doa restu, mudah-mudahan yang dilaksanakan oleh para remaja tercinta kita ini sekali benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, masalahkah, barokah, peningkatan bagi kesadaran kita bersama.
perjuangan kita bersama. Hafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Mujahadah Kubro ini dalam rangka memperingati menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menghormat khalif beliau Ma'alif Akhidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Sungguh betapa indahnya ekspresi perhormatan dengan mujahadah, bersolawat, berdoa dengan penuh memohon ampun, memohonkan ampun, memohon hidayah taufik yang sebanyak-banyaknya, memohonkan hidayah taufik yang sebanyak-banyaknya untuk kita sekeluarga, anak cucu kita, tetangga-tangga kita, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk kita umat manusia sebagai anak cucu Mbah Nabi Adam alaihissalam, untuk umat manusia, bahkan untuk jami'al alamin pada umumnya. Karena kandungan salat waqidiyah menyangkut doa-doa yang kami siapkan itu untuk keluarganya, untuk bangsanya, untuk umat manusia, untuk alam semesta para hadirin hadirat. Begitu agung dan indah apa yang kita mohon kehadiran Allah itu, yang itu sangat dibutuhkan oleh umat manusia pada hadirin. Bahkan umat manusia seperti sudah tidak sabar lagi menanti semua itu pada hadirin. Kalau pamannya dari awal ada cara pengamalan, yaitu lillah dan billah, lir rasul bi rasul, lillah billah. Ghos ini adalah nur Allah. Dalam sejarah-sejarah kata para ahli, nur itu oleh Allah disimpan di hati hamba yang dipilih, yang dicintainya. Tiap masa hanya seorang diri. Beliau memiliki ketulusan dan nilai-nilai akhlak yang agung beliau itu pada hadirin. Di antara akhlak yang agung, di samping lillah billah lir rasul bi rasul, beliau menerapkan akhlak Al-Quran, yang akhlak itu menentukan bahkan sejarah selamat tidaknya Nabi Adam dan Iblis, ya karena akhlak itu memiliki atau sebaliknya. Yaitu sebetulnya ini sering menjadi bunga bibir kita bersama. Ada firman Allah yang berbunyi maksudnya kurang lebih, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik. Realita dalam hal ini dipelopori Mbah Nabi Adam alaihissalam. Secara fisikis manusia, beliau diperjalankan nyandung buat khuldi. Ini dalam orang tauhid. Setelah beliau menyandung buat khuldi atau kelemahan atau kesalahan, maka
Dengan kesungguhan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah menuntun pada akhlak yang sangat tinggi. Dengan kesalahan sekali, beliau yang tampak hanya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Wakilah 100 tahun hanya Rabbana, Rabbana. Hanya Allah yang tampak dalam diri beliau pada hadirin. Zalamna anfusana, zalamna anfusana, zalamna anfusana. Harapan fa'ilam taghfirlana lanakunanna. Fa'ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari para hadirin hadirat, akhlak tasawuf dan umum lebih daripada itu. Mari, sudahkah kita memiliki akhlak itu para hadirin? Ini akhlak yang sangat menentukan dalam kesadaran fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita ketemu kebaikan, baik dari Nabi kita Nusyaiw, kebaikan dari beliau Mbah Yai, dari ustadz-ustadz kita, ulama kita, orang tua kita, bahkan kebaikan yang timbul dari pribadi kita sendiri. Sudahlah kita menyaksikan Allah itu semua dari Allah para hadirin. Kalau belum ikut itu, kita mengorupsi para hadirin. Yang punya keagungan, kemuliaan, kebaikan hanya Allah. Tapi mengapa realita dalam perjalanan hidup ini seolah itu yang memiliki amal saya, amal teman saya, ulama saya dan seterusnya. Pada itu setengah daripada keagungan Allah diletakkan pada yang dikehendaki. Mungkin ulamanya, ustadznya dan seterusnya. Anehnya yang kita yang melihat itu tidak menyaksikan Allah yang memiliki keagungan, kemuliaan, kebaikan itu. Itu manusia yang punya zulumun kafar yang tampak kita kagumi pada hadirin. Mari kita yang tahu pribadi kita masing-masing pada hadirin. Mari pembudayaan kepribadian yang sangat indah ini yang belum pernah diterapkan secara umum, padahal ini menentukan nilai hubungan, karena itu suatu tata krama atau akhlak atau adab yang sangat indah para hadirin. Dan ini diantaranya yang dibudayakan kepribadian inilah dalam kehidupan kita. Di samping memadukan hakikat dan syariah, saya teringat Mbah Yai pernah dawuh, kumpul hakikat syariat kumpul itu wahidiyah. Bil wahidiyati li rabbil alamin, berarti dengan hakikat dan syariah mengabdi pada Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya perpaduan hakikat dan syariah, ubudiyah dan tauhid, ini sungguh dibutuhkan sekali. Ya ini ya ketepatan atau wallahu alam ya, ada perjalanan yang mirip. Mungkin kita pernah mendengar suatu cerita, nanti Imam Mahdi ketemu Nabi Isa. Al-Mahdi dalam arti Imam Mahdi. Mungkin ada berlaku juga dalam bidang yang lainnya, atau suatu kondisi yang lainnya. Al-Mahdi yang dimaksud ilmu petunjuk
yang sesuai dengan kemauan yang punya petunjuk itu sendiri. Misalkan petunjuk penerapan tauhid dan ubudiyah, maka ada petunjuk berupa ilmu lillah dan billah. Lillah dan billah itu satu ajaran dan cara penerapannya, pemahamannya, itulah Al-Mahdi petunjuk. Petunjuk suatu sistem yang terindah, termudah, tertinggi, tersempurna. Betapapun ketinggian nilai ubudiyah seseorang pasti dalam lingkaran ibadah semata-mata tanpa pamrih. Walaupun kata itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan jiwa seseorang. Betapa tingginya nilai tauhidnya seorang pasti billah atau istighraq. Ya cuma itu. Betapa sempurnanya manusia beragama pasti dalam lingkaran yu'tikul ladzi haqqan haqqah. Takdiman sumbal afa. Al-Mahdi petunjuk. Kalau tadi Imam Mahdi dalam cerita sejarah ketemu Nabi Isa. Nah di sini Al-Mahdi petunjuk ya bila ketemu dengan ya Wahid, ya Ahad. Duh yang maha satu, yang maha tunggal. Ini satu fakta bahwa perpaduan hidayah taufik, petunjuk ilmu harus bersama dengan tauhid. Kalau tidak, ini tidak akan sempurna untuk orang menuju satu kedamaian yang abadi. Tidak akan bisa orang akan mencapai kedamaian dan kebahagiaan abadi tanpa memadukan realita ubudiyah dan tauhid. Tadi ada Al-Mahdi petunjuk. Ya maaf saya tidak mengatakan wajah Imam Mahdi dan bukan. Tapi ada relevansinya suatu petunjuk yang akan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan yang abadi, kedamaian yang abadi. Asalkan dia benar-benar dia itu menerapkan petunjuk itu pada hadirin. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mensyukuri betul fadhil yang besar di akhir zaman ini para hadirin. Para hadirin, mari putra-putra kita remaja tercinta ini, mari kita jangkung para hadirin. Kita doakan mudah-mudahan menjadi remaja yang dapat mensyukuri nikmat dari Allah sebagai penderek bahaya, penerus kita semuanya para hadirin. Suatu saat nanti kelak kita meninggalkan anak tercinta kita ini, mereka mengganti dengan indahnya karena doa restunya bapak ibunya dan perjalanan anak itu sendiri para hadirin. Hadirin yang kami hormati. Mari kita menggali wahidah ini. Kalau dalam Islam ada tarjat al-muslimuna kal jasadil wahid. Ukhwah Islamnya ini gambar seperti satu tubuh. Sehingga kalau ada sebagian tubuh yang sakit, terasalah seluruh anggota tubuh itu. Mbah Yai pernah menceritakan al-hadis ini, beliau nambahi al-wahidiyah itu qalbun wahid, satu hati. Sungguh indahnya kita sebagai pengamal wajah itu di samping satu tubuh, satu hati. Untuk satu hati kita dibekal pemahaman, ilmu, bahkan dituntun, yaitu hakikat dan syariah. Lillah dan billah disempurnakan lir rasul bi rasul. Disempurnakan yu'tikul ladzi haqqan haqqah taqdimul aham fal aham summal anfal fal anfa. Dilengkapi pupuk-pupuk yang sangat mujarab
asma-asma, doa-doa, tawasul, takhaluk bi akhlaqillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lengkap dalam pengalaman wakidah itu. Mari para hadirin kita gali, kita syukuri kenikmatan Allah akhir zaman ini para hadirin. Secara ilmiah, logika, diat kita amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat itu ekspresi kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan ekspresi ubudiyah dan tauhid. Di saat kita musyahadah pada Allah Ta'ala, haknya tauhid kita laksanakan, yang kelihatan hanya Allah, lain tidak. Karena ubudiyah, nahi mungkar, maka berkembang ikut Allah atau kulli haqqin haqqah. Itulah Allah para hadirin. Maka sungguh indahnya Allah merjalankan kita. Ada rangkaian yu'ti kulli haqqin haqqah. Perpaduan iman tauhid ubudiyah merupakan satu yang sungguh indah. Sejarah perjalanan bangsa kita di dunia tasawuf di Aceh sana, begitu tingginya nilai tauhid atau hakikat, dibunuh, dibakar kitabnya gara-gara tidak yu'tikul ladzi haqqin haqqah. Tauhid hakikat tidak dipadukan dengan yu'ti, memberikan haknya Allah terutama. Istilah lain kita melaksanakan kewajiban. Dan hak-hak dalam kehidupan ini, istilah lain mungkin istilah yu'ti memberikan haknya, istilah lain kita melaksanakan kewajiban kita. Haknya Allah yang begitu agung, yang indah, yang sungguh seharusnya dinomorwahidkan. Kalau kita tidak sering memadukan ubudiyah dan tauhid, kok terjadi tidak imbang pertumbuhan ini, kita yang akan rugi para hadirin. Kita akan rugi tapi kita tidak merasa kalau rugi para hadirin. Cara pengamatan suatu pembudayaan kepribadian akhlak yang agung ini belum pernah terjadi secara umum. Mungkin kalau satu jamaah atau satu kelompok mungkin terjadi. Tapi untuk umum tanpa pandang bulu, aliran golongan belum ada sejarah para hadirin. Kalau di dunia sejarah mungkin pernah terjadi wakidah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di sana ada seorang remaja, beliau punya kedua orang tua, satunya lumpuh, satunya buta. Anak remaja itu taat kepada orang tuanya, dia yang mencarikan nafkah, dia yang menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan, maka dia tidak pernah pisah dengan orang tuanya. Mencarikan nafkah, misalkan cari kayu di hutan, misalkan diajak dipikul kedua itu dan seterusnya. Singkatnya cerita, anak itu setelah orang tuanya akan meninggal berdoa, mungkin terharu pada putranya begitu taat pada orang tuanya yang dalam keadaan begitu itu. Berdoa, ya mudah-mudahan kau anak diberi kenikmatan oleh Allah, ibadah yang jin setan tidak bisa mengganggu. Mungkin sama doanya dua orang tua itu sama, walaupun wafatnya tidak sama zamannya, waktunya. Setelah itu
remaja itu berkelana di pinggir pantai. Wakil kalau kami tidak salah, ada rumah dari batu atau mutiara. Kemudian ada suara, ayo anak remaja masuk ke dalam itu. Saya masuk di itu, bergeser bergetar masuk ke dasar samudera. Nah disitulah zaman Nabi Ibrahim kalau kami nggak salah cerita-cerita itu. Nah pada zaman Nabi Sulaiman mendapat wahyu bahwa dalam dasar samudera itu ada keindahan seperti itu. Singkat cerita diambil, kemudian ditangkap oleh Nabi Sulaiman, kemudian itu bercerita, kemudian terakhir kalau nggak salah ditanya apa amalanmu, katanya wahidiyah. Secara teori Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Malaikat yang menjaga bukit pada itu tidak sampai hati kekasih Allah begitu diperlakukan. Ya Rasulullah, bukit ini, gunung ini sangat angkatnya ya. Saya akannya ya Rasulullah, akan kuhancurkan orang-orang yang menyakiti engkau ya Rasulullah. Apa Rasulullah para hati-hati? Jangan malaikat, jangan. Mereka belum tahu, tidak tahu. Kemudian berdoa, malah justru didoakan. Yang nyelakai, yang uji seharusnya pada kanjeng Nabi enggak celaka. Justru diselamatkan oleh Nabi itu sendiri. Didoakan para kanjeng Nabi. Ini secara teori tidak mungkin terjadi bila tidak menyaksikan Tuhannya. Musyahadah. Ingat, fokus, frekuensi meningkat, maka berubah musyahadah atau penyaksian. Itu bertingkat-tingkat. Meningkat lagi bisa dikatakan istighraq wahidiyah, perpaduan. Meningkat lagi bisa istighraq ahadiyah, hanya tunggal. Para hadirin hadirat yang kami hormati. Termasuk Sayyidina Ali, ini sering kami matur. Waktu membunuh seorang, akan bunuh, kemudian diludahi oleh yang akan dibunuh. Justru tidak jadi dibunuh pada waktu itu. Di saat akan membunuh, ini perpaduan tauhid dan ubudiyah, ketulusan, pengabdian, tauhidnya musyahadah. Ini kata musyahadah itu pernah diuraikan oleh Sayyidina Ali juga. Begini kurang lebih, khairu ayyamika yaumun tashhadu fihi rabbak. Kalau orang-orang ulama-ulama mulai jagat bat sampai timur ditanya hari apa yang terbaik, semua menjawab adalah hari Jum'ah dan hari Arafah. Di sini Sayyidina Ali mengatakan sebaik-baik harimu. Nah ini lain ya. Mungkin kalau hari ya sama, tapi di sini Sayyidina Ali lebih luas lagi. Sebaik-baik harimu adalah di saat engkau menyaksikan Tuhanmu. Sebetulnya lillah itu akan ada unsur itu. Kalau benar-benar saya resep di lembaran itu. Karena fokus ingat, bahkan sampai bergerak menyaksikan, menyadari alam semesta dirinya yang menciptakan Allah. Wujudnya ini senantiasa diwujudkan, terus menerus. Seandainya dilepas mewujudkannya, langsung hancur musnah, tidak ada. Jadi Allah selalu, para hadirin yang kami hormati, ini fakta bahwa ekspresi karakter perpaduan ubudiyah dan tauhid
ini akan membawa mereka ke alam kedamaian yang abadi, keselamatan yang abadi. Lah itu kita di akhir zaman ini oleh Allah diturunkan, diberikan total, adil, bahkan ratu adil, satu pun tidak terkecuali. Diberikan semuanya tanpa pandang bulu, aliran golongan, bangsa, dan seterusnya. Bahkan bagi yang lemah pun diberi sampai sementara belum bisa keseluruhan, boleh sebagian daripadanya. Misalkan ya Sayyidi ya Rasulullah dan seterusnya. Pengalaman, sejarah, individu, dan teori logika. Kalau orang itu di saat amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun orang itu kuat kokoh yang diamar ma'ruf nahi mungkari, dan yang beramar ma'ruf nahi mungkar lebih kokoh lagi di saat yang diamar ma'ruf itu berani dengan sikap kasar, keras, dia tidak terpancing dengan kekuatan sendiri itu. Dia melihat Tuhannya. Dia tahu di saat kefokusan melihat Allah, dibagi fokusnya, itulah satu akan kehancuran. Suatu contoh sejarah. Pada waktu Iblis Ra'isul Muqarrabin. Ya, Ra'isul Muqarrabin, ini kalau kita gambaran. Surga nikmat lezat itu karena ditampuni tasnim. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Jadi nikmat lezatnya iman ahli surga itu karena dijantoni inumannya muqarrabin. Itulah inumannya. Apalagi muqarrabinnya. Iblis ini Ra'isul Muqarrabin para hadirin. Musyahadahnya pada Allah dibagi setelah Nabi Adam tercipta, maka fokus Allah dibagi melihat Nabi Adam, bukan melihat dalam status yu'tikulladhi haqqan haqqah, tapi melihat dorongannya, melihat dirinya sendiri. Keselamatan mulai akan hancur, mulai akan geser dari keselamatan dalam hal ini dan tasawuf. Di saat fokusnya terbagi, ingatnya pada Allah, meningkat frekuensi, fokus. Di saat fokus pada Allah tergeser, terbagi, melihat dirinya. Kalau dia itu beramal, ini itu. Dia mungkin terlena. Allah memberi kemurahan surga. Akhirnya dia melihat dirinya. Fokus pada Allah terkurangi. Termasuk frekuensi kadarnya. Itulah suatu pelajaran kehancuran para hadirin. Mari kita dalam kehidupan kita di dunia ini itu selalu melekat dalam pelajaran hidup kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini? Masihkah kita memahami bahwa suatu ekspresi harus mencerminkan ubudiyah dan tauhid? Kalau tidak, itu satu akan mengarah kehancuran nilai ketulusan itu sendiri. Para hadirat ini mungkin sudah kita mulai bersama. Di dalam kita penghormatan, ya alhamdulillah kalau dalam umat Islam penghormatan itu dengan ekspresi sholawat, entah itu walimatul arsy, ya, atau hari-hari mungkin yang menyenangkan, ya alhamdulillah budaya itu, termasuk di Bahasa sama. Tasafu itu ya, tasafu ya syafi'al, salatu wassalam alaika dan seterusnya. Ini alhamdulillah budaya ini sehingga kita di saat kita akan fokus kita
ditarik oleh keadaan, entah temanten, entah yang menyenangkan apa. Kita ada budaya sholawat. Indah. Cuma di sini benarkah hati kita bersolawat? Berdoa pada Allah kebaikan untuk Nabi kita. Atau ketok kemantennya. Nah ini pada nanti. Termasuk kita misalkan dalam satu acara kita tasawuf dan istighosah. Mungkin acara yang termasuk itu tadi ya, akan sholat, ada acara, dan seterusnya. Nah, di saat ada istighosah, tasawufan, hati kita benarkah sesuai dari fungsi tasawuf dan istighosah sendiri para hadirin? Mari budaya penghayatan sesuai dengan porsi kandang itu sendiri, mari kita budayakan sehingga kita tidak hanya satu sisi saja. Tasawuan, sholawat, mungkin ada temanten tasawuan. Di sini sesungguhnya kita akan terbagi pada makhluk, dikembalikan pada Allah dan Nabi-Nya para hadirin. Kita akan tertarik hati kita, perhatian kita tersita oleh makhluk, dibentengi kita kembali pada Allah dan Nabi kita. Benarkah hati kita sedang fungsi itu para hadirin? Salawat. Salat itu kata jamak dari kata doa. Salat berarti beberapa doa. Doa untuk pada Allah, untuk Nabi kita yang sesuai dengan kedudukan beliau. Jadi kita mohon pada Allah kebaikan-kebaikan untuk Nabi kita, kebaikan itu yang sesuai dengan kedudukan beliau sebagai dzu khuluqin azim, rahmatan lil alamin, sebagai syafi'ul umam. Syafi'ul umam misalkan fakta dawuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hidupku Rasul baik bagi kamu semua, wafatku juga demikian. Hidupku baik karena dapat memberikan tuntunan syariah, sunnah-sunnah untuk kamu semua. Wafatku baik untuk kamu semua. Karena sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala aku menyaksikan amalmu yang baik, aku muji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amalmu yang buruk, aku mohonkan ampun. Para hadirin, sungguh betapa indahnya kita oleh Allah diqadar jadi umatnya kecintaan Allah. Jadi umat Nabi akhir zaman yang selalu kita disertai Nabi kita para hadirin. Disertai dan status disyafaati, disyukuri. Di saat kita berbuat baik, beliau memuji kepada Tuhan. Pas nyandung salah kita, beliau mohonkan ampun untuk kita para hadirin. Sudahkah kita memahami syukur pada Allah diberi Nabi yang begitu agung? Atau justru kita pura-pura tidak tahu, kelihatan nafsu kita masing-masing para hadirin. Sampai kapan kira-kira kita demikian sikap kita para hadirin? Para hadirin yang kami hormati, hubungan peringatan Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hubungan peringatan haul beliau Mbah Kyai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu ini, mari kita jadikan batu loncatan untuk kita lebih melaksanakan kenikmatan yang diberikan pada kita ini, yaitu sholawat yang mengandung berbagai perjuangan doa-doa, kenikmatan amalan mengandung berbagai doa,
Dari mulai antughriqana filu jati bahri wadah para hadirin. Dengan mulai mohon Allah pengampunan yang sempurna untuk kita dan selain kita. Nikmat sempurna, makrifat sempurna, cinta dicinta Allah sempurna. Makrifat ridha pada Allah dan sempurna. Dua-dua yang terkandung dalam pengalaman wahidiyah. Termasuk ada adab pernyataan khairin faminallah, sayatin faminapsik. Maka ada redaksi dzolat wa dzolat hilati fi baladati. Sikapku, jalanku tidak menentu. Selalu berbuat di dalam negeriku ini sesat menyesatkan. Karena memang rutin nafsu kita para hadirin. Kita menyatakan pada Allah Ta'ala dan Nabi kita. Khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya Allah ya Rasulullah. Raihlah tangan jiwa yang lumpuh ini ya Rasulullah. Rasulullah ini mencakup yang mengutus dominasinya. Tidak ada utusan tanpa yang mengutus. Jadi hakikatnya kita pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka khudh biyadi, raihlah tangan jiwa yang lumpuh ini ya Rasulullah. Sebagai ekspresi yang mengutus, maka kita hakikatnya mohon pada Allah yang mengutus dan Rasul yang diutus para hadirin. Wal ummati, sungguh betapa indahnya redaksi harapan doa, adab, tahu diri, tahu sana para hadirin. Mengandung lagi satu doa di sana, ya lagi-lagi semua dikawal sholawat, ya dikawal sholawat. Karena salat itu mesti disertai Nabi, disertai Allah, malaikat, dan Nabi kita. Jadi salat ini mesti berserta Allah dan malaikat. Karena Allah menyatakan yusalluna ala nabi, sedang dan akan. Benar terus tanpa berhenti. Itulah Allah menyintai Nabi kita. Maka Allah senantiasa memberi salawat untuk Nabi kita para hadirin. Di samping Allah menyintai Nabi kita, Allah menyintai umatnya Nabi kita para hadirin. Ya kita inilah tidak merasa. Buktinya Allah menyintai melaksanakan sholawat. Kemudian Allah merintahkan, wahai orang yang beriman, haturkanlah doa sholawat yang sebaik-baiknya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan, mendahului melaksanakan sebelum memerintahkan. Sungguh indah. Kalau ada orang itu konsekuen, dia mengatakan, menyuruh, dia mendahului, itu sudah indah. Padahal orang supaya mengalami kebaikan di selatan misalkan, mendahului, setelah yang diperintah berangkat, dia tidak meneruskan perbuatan itu. Itu pun sudah indah. Allah tidak demikian. Terus menerus bersolawat Nabi kita para hadirin. Berarti Allah itu menyertai Allah dan malaikatnya. Selalu bersolawat dan menyertai umat Nabi kita. Sungguh indah. Maka dalam wajah itu selalu ada solawat. Salat pertama, turikona, ada solawat sebelumnya. Ya Rabbana juga demikian para hadirin. Bahkan dalam khutbiyati pun ada, bed itu ada solawatnya. Para hadirin yang kami hormati. Mari kita tasakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita di akhir zaman ini tidak terduga orang yang zalim kafar,
Allah memberi kesempatan yang begitu indah di akhir zaman ini. Wahidiyah ini relevan adanya gilang gemilang Al-Mahdi Al-Adil. Satu contoh lillah billah li rasul bi rasul yu'ti kulladhi haqqin haqqah taqdimul aham fal ambam taqdimul aham fal aham summa anfa fal amba. Bahkan di akhir nanti ada ya Rabbana waja'al al-anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ada lagi Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda. Semua itu sesuatu anugerah yang tidak bisa digambarkan besar nilainya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, sungguh kenikmatan wahidiyah ini para hadirin hadirat. Mari kita gali. Kalau tadi saya matur Al-Mahdi Al-Isa sudah contoh. Kalau Al-Adil misalkan, ini saya sering ya semacam kelakar orang Jawa ya kuyen tarik kena otak-atik. Insya Allah tidak salah. Adil. Kalau adil itu dipadu dengan akhlak Al-Karim, sungguh indah. Adil hanya adil, ini mungkin relatif. Mungkin untung, nikmat, atau mungkin berat siksa. Seperti orang diadili, contoh. Tapi kalau adil dengan akhlak Al-Karim, sungguh indah sekali. Suatu contoh misalkan di dalam perjalanan manusia, ini umpama ya, umpama. Orang punya anak 10, orang tuanya yang punya sifat adil, Al-Karim, cinta, kasih sayang, maka memberikan anak 10 itu dengan jumlah 100, berarti 10 per anak. Kemudian oleh anak sebagian yang disuruh itu hanya diambil sendirian. Orang tua yang punya sifat adil dan Al-Karim, maka semua diberi 100-100 semuanya itu. Maka sungguh indah bila seseorang ini diperjalankan dengan orang yang adil dan Al-Karim. Ini satu segi, satu bidang. Mungkin bidang amar nahi mungkar lain lagi ya. Ini fokus dalam hal itu. Para hadirin hadirat yang kami hormati, pribadi kami terutama para hadirin hadirat, ini dalam alam fakta punya hutang yang begitu besar sekali, banyak sekali. Utang pada makhluk ini merupakan rangkaian hidup di dalam perjalanan menghambakan untuk Tuhannya, lain tidak. Namun kenyataannya dalam perjalanan hidup kami ini, rangkaian hidup berupa makhluk lingkungan, udara, bumi dan seterusnya kita nikmati, tapi kita belum untuk Allah semata-mata para hadirin. Ini kita berarti kita ini utang pada makhluk-makhluk itu para hadirin. Tidak ada akad-akadan, tidak ada akad-akadan, tapi nyatanya kita keputangan menyalahgunakan makhluk itu para hadirin. Ya mudah-mudahan para hadirin, di saat kita berdoa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Manusia-manusia yang kita hutangi, maka hutang ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka manusia yang katut haknya oleh kita diganti Allah. Yang belum Islam jadi orang Islam, para hadirin hadirat. Yang belum sadar jadi orang sadar iman, para hadirin hadirat. Sehingga kelemahan kita ini tidak sia-sia, para hadirin hadirat. Walaupun tidak persis Nabi Adam alaihissalam yang begitu indah, para hadirin. Setidaknya mudah-mudahan Allah Ta'ala beri solusi kelemahan-kelemahan kita, kerugian-kerugian kita akibat nafsu-nafsu kita masing-masing, para hadirin. Mari para hadirin sekarang ini mungkin sudah begitu malam. Mari kita bersama bermujahadah. Mari hati kita terapkan ajan wahidiyah dalam mujahadah ini, para hadirin. Jangan sampai ini hanya cerita ilmiah saja, untuk bangga-banggaan saja, tapi tidak ada apa-apanya dalam perang hidup ini, para hadirin. Kalau dimandikan kenyataan demikian ini, nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Hai si fulan, kamu waktu di dunia itu kami kenikmatan yang begitu agung, tapi kau salah gunakan untuk dirimu sendiri. Dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalamtu wa abadahu harabini wa lesali ya sayyidi siwaka wa intaru takuntu sahsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atihal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni wa qadalamtu abadahu wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka wa intaru takuntu sahsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu harukahu atrikni wa qadalamtu abadan wa lisali ya sayyidi siwaka wa intaru takuntu sahsan halika. Para hadirin, nanti di yaumul kiamah kan ada peristiwa yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Orang ketemu saudaranya, dia lari. Ketemu ibunya, dia lari. Para hadirin. Ketemu ayahnya, dia lari. Ketemu saudara temannya, anak cucunya, dia lari. Para hadirin. Takut kau dituntut nanti di hadapan Allah. Para hadirin. Kalau kita sadar tidak hanya di akhirat, sekarang kita sudah takut ketemu para hadirin. Karena belum kita berikan hak-hak mereka. Mari kita sungguh-sungguh tobat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dalam kesempatan lain ada al-akhillau yawma idzin ba'dzuhum li ba'dzin aduwwun illal muttaqin. Persahabatan karib, jual beli dan seterusnya. Nanti di sana akan musuh-musuhan para hadirin. Jongkok-jongkokan yang gampang neraka jahanam para hadirin. Maka berhati-hatilah kita persahabatan. Itu nanti kita akan musuh-musuhan para hadirin. Kecuali di dalam
persahabatan karib itu ada jiwa muttaqin dasarnya. Lillah istilah wakidiyah pada hadirin. Mari selama ini kita bersahabat dengan siapa-siapa. Sudahkah kita bersahabat itu ada jiwa lillah dan billah pada hadirin. Nanti kalau tidak ada, nanti kita terkejut di yaumul kiamah. Ternyata kita musuh-musuhan para hadirin, dicongkonarkan jahanam para hadirin. Mari para hadirin, mari kita juga mohon ampun pada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita ini diampuni dosanya, ditarik oleh Allah Ta'ala, jadi orang sadar pada Allah Ta'ala para hadirin. Sebab nanti kalau tidak demikian nanti kita akan mengganti di neraka sana. Akibat kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada Allah para hadirin. Para hadirin yang kami hormati. Mari kita merasa dosa di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada yang dosa selain saya para hadirin yang kami hormati. Adanya anak saya nakal umpamanya, tidak menurut pada orang tuanya para hadirin. Karena orang tuanya itulah yang tedor, ngenteng nih para hadirin. Pada nanti kita akan hidup untuk selama-lamanya, tidak akan hidup lagi di dunia para hadirin. Kalau di dunia ini meleset, kita hidup di dunia ini. Nanti di akhir sana kita tidak akan kembali di dunia ini. Hanya memetik buahnya di dunia ini. Kalau nikmat ya nikmat. Kalau ini sengsara, sengsara. Dan semakin berat, semakin lama para hadirin. Mari kita gandon yang bahayai para hadirin. Mbah Yai menyatakan, Mbah Yai setelah meninggal panjenengan aku ikut siapa Mbah Yai? Beliau dengan kasih sayang mesem ikut wakidiyah. Kalau ikut aku enggak ada kamu bingung. Wakidiyah kan mujadid orang 100 tahun. Aku jadi satu di situ. Para hadirin, merasakah kita jadi satu dengan Mbah Yai waktu kita mujadah melawan ajaran wakidiyah para hadirin? Itu akan beliau menyatu dengan kita jadi satu para hadirin. Nazrah beliau langsung beliau juga menyatu jadi satu sehingga para hadirin. Karena merupakan suatu kondisi di akhir zaman di mana ini murabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatu mengikuti para hadirin. Mati dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wahdu tibi usiratil hadratil alim ya ayyuhal ghaus salam alaika rabbini biiznillah wahdu ilayya sayyidi binar usilatin ya ayyuhal ghaus salam alaika rabbini wa ilayya sayyidi binadhura usilatil hadratil alim ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya syafi'al khalqi habibullah salatu alaika ma salam zallat lati bhaltati usbiyati ya syafi'al khalqi habibullah salatu alaika ma salam zallat wa zallat hilati bhaltati usbiyati ya sayyidi walumma ya syafi'al khalqi habibullah salatu
ولا تذلتي خذ بيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع وعلى جل الناس الواحدية لربنا يا ربنا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد وعلى الهدية يا ربنا قرب علي بيننا يا ربنا الله على محمد على الهدية يا ربنا قرب علي بيننا. Para hadirin, akibat kemaksiatan kita, maka barokahnya hilang para hadirin. Padahal kalau walaupun taat kok enggak barokah, ujub takabur datang para hadirin. Apalagi maksiat yang tidak berbarokah. Allahumma barik lana khalaqta wa fi hadhihi al-mujahadah. Allahumma barik lana khalaqta wa fi hadhihi al-mujahadah. Allahumma barik lana khalaqta wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik lana khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya wa fi hadhihi al-mujahadah. Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhihi al-mujahadah wa fi hadhihi al-mujahadah al-kubra ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahadah al-kubra ya Allah. وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله. وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله. وفي هذه المجاهدة الكبرى وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله. وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله. استغفار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وولي وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله. رضي الله تعالى. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله وببركة غوث هذا الزمان ووليه وسلم يا الله يا الله. رضي الله. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد
وببركة غوثه ووليه وسيره يا الله يا الله يا الله رضي بل جميع العالمين هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين واجعل فيه تأثيرا فإنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير أفروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وقل جاء الحق Innal batila Al-Fatihah. Nabi bersabda, kalau berdoa yang dijawab dengan fadl Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang beliau sehat zaman, berkambah yakin diterima, dijabah oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami sampaikan Ibu terima kasih. Dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasatan fid dini wad dunya wal akhirah. Mari para hadirin, ini kita sampai besok sore. Kalau terpaksa kita ada uzur pulang, mari dalam perjalanan kita bermujahadah pada kita merasa kita di Donglo ini dengan bahaya dengan kasih Nabi berjuang pada hari itu. Hanya bila taufik wal hidayah. Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyar tarbiyah. Wa min ghasyati zaman radhan at-tarbiyah wan nadwal barakah. Wal afa minkum wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.